Berdasarkan rapat Dewan Penguji, dengan ini disampaikan yang pertama, setelah melihat promovendus dengan seksama dalam menjelaskan dan menjawab seluruh pertanyaan Dewan Penguji dari awal hingga akhir, dengan ini Dewan Penguji memutuskan bahwa Saudara Didik K. Madani dinyatakan lulus dalam ujian promosi dengan nilai ujian promosi Dr. A. Kemudian dengan memperhatikan nilai ujian disertasi akhir, disertasi pendahuluan, nilai-nilai semester dan lama studi yang ditempuh selama mengikuti perkuliahan, dan ini dinyatakan bahwa Saudara Didik K. Madani lulus dengan yudisium cum laude. Kedua, Saudara Didik K. Madani adalah Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto yang ke-16. Baik, kami sampaikan terima kasih. Baik, kami sampaikan terima kasih. Lagu Bagimu Negeri, hadirin kami mohon berdiri dan meletakkan tangan kanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati penyakit saya kambuh, Profesor Dr. Haji Abdul Haris MAG selaku penguji utama, seorang pakar filsafat pengembangan pendidikan Islam dan kepemimpinan. Terima kasih Bapak atas ilmu. Kepada penguji Profesor Dr. IMJ Haji Fadli Usman STMT, pakar sistem perencanaan dan pendekatan spesial manajerial perencanaan wilayah kota, urban design, spatial analysis, city morphology dari University of Miyazaki, Jepang. Terima kasih Bapak, kami sangat terhormat sudah dibimbing oleh Bapak. Ketua Dewan Penguji, Ibu Dr. Haji Farida, Ibu Dr. Haja Farida, Ulfi Naimah MHI, pakar hukum Islam, khususnya hukum keluarga, usra dan fikih. Terima kasih Ibu Doktor atas masukannya kepada kami. Karena dari Ibu Doktor kami sekarang memiliki kitab Ihya Ulumuddin 9 jilid terbaik menurut saya yang pernah saya miliki. Gratis lah. Sekretaris Penguji Dr. Juli Amalia Nasuha MPDI, pakar pedagogi dan pendidikan akhlak pembelajaran PAI dan pengembangan media pembelajaran, matur suwun Dr. Juli Amalia. Promotor saya Profesor Dr. Haji Son Haji DIPIS, pakar ilmu sosiologi dan perubahan masyarakat Nahdien. Matur suwun Profesor atas kesabarannya, malam-malam saya ganggu untuk minta gaulnya Prof. Dan co-promotor saya yang masih muda yang saya hormati, Dr. Ahmad Zainuddin MPDI, pakar pendidikan bahasa Arab dan pembelajaran. Matur suwun.
Pak Dokter. Mari sama-sama para hadirin, saya mohon keikhlasannya untuk membacakan Al-Fatihah kepada keluarga besar para penguji kami yang sudah memberikan ilmunya kepada saya. Mudah-mudahan keluarga besar beliau, kakek, nenek, beliau selalu diberkahi oleh Allah dan anak keturunannya membawa kebaikan untuk umat. Allah hadirin wa ala kulli niyatin surah Al-Fatihah. Dewan penguji para hadirin sekalian, mohon izin saya menyampaikan menggunakan waktu yang sesingkat-singkat ini untuk menyampaikan syukur kami dan refleksi. Rasa syukur yang pertama, Kak, untuk emak saya yang usianya sudah 105 tahun yang tidak bisa hadir. S1, S2 menghadiri, tapi sekarang beliau tidak bisa. Bapak mertua saya almarhum dan Mas Heri serta ibu mertua yang terus mendoakan saya. Istri saya Nur Fitriana dan anak-anak saya. Terima kasih, mohon maaf ayah belum bisa jadi ayah yang baik. Untuk anakku ini warisan terbaik dari ayah. Kemudian Dewan Pembina sahabat saya Bapak Mega Mahendra yang sudah mensupport saya full. Baik di perjuangan yayasan ataupun pendidikan saya. Para Dewan Guru, Gerakan Quran Madani, matur suwun, Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk menjadikan lembaga ini lembaga wakaf bisa diteruskan oleh anak keturunan kita. Penasihat Quran Ibu Johan sama Bapak almarhum. Komite Wali Santri Mas Ahmad Taufik, pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto. Syukur karena beliau saya bisa kenalan dengan Bapak Yai, sahabat saya, putra pendiri Bawean yang sudah datang jauh-jauh dari Bawean. Atau sahabat-sahabat saya yang lain, Mas Ivan, Mas Firman, Pak Yoyo, dan dia tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu saya bukan siapa-siapa di sini. Tanpa jenengan-jenengan saya hanya debu saja. Dewan penguji, para hadirin sekalian, izinkan saya 2 menit saja menyampaikan sebuah refleksi selama proses penelitian ini. Saya menyadari bahwa di balik setiap santri terdapat sebuah perjalanan yang seringkali tidak terlihat. Selama ini kita sering melihat prestasinya, kedisiplinannya, bahkan pelanggarannya. Namun tidak selalu kita mendengar apa yang dia rasakan, dipahami, diperjuangkan, dan di dalam dirinya. Penelitian ini mengajarkan kepada saya bahwa membangun manusia bukan sekedar membangun perilakunya, tapi mendampingi pertumbuhannya. Setiap santri termasuk pada usia remaja sedang pada proses pencarian jati diri, pembentukan karakter mental, serta penentuan masa depannya. Mereka perlu dipahami, didengar, dirasakan. Sebelum kita mendidik mereka, setidaknya kita mesti tahu dari mana dia berasal. Apakah kita sudah mendengar perasaannya?
Sudahkah kita memahami perjuangannya? Sudahkah kita memberi ruang agar potensi yang Allah titipkan dalam dirinya dapat bertumbuh? Saya percaya pesantren telah membuktikan selama berabad-abad kemampuannya melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak. Oleh karenanya, saya sangat meyakini bahwa siapapun yang hadir di tempat ini sesungguhnya adalah jawaban Allah atas doa orang tuanya masing-masing. Ada air mata yang jatuh di penghujung malam. Ada tasbih yang berputar dalam keheningan. Ada tangan yang menengadahkan dengan hanya satu doa yang sama. Ya Allah, jadikan anak keturunanku anak yang soleh dan soleh, yang mencintaimu, mencintai Rasulmu, mencintai Al-Quran, serta menjadi penyejuk hati bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Bapak Ibu, izinkan kami menawarkan satu perspektif kepada seluruh aktor pendidikan, pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat untuk tidak sibuk mengejar capaian akademik dan validasi angka algoritma digital, tetapi bersama-sama mampu mengenali, mengaktifasi potensi setiap anak. Insya Allah, generasi yang bermental tangguh, motivasi yang menyala, karakter moral yang tangguh membutuhkan akan mewujudkan integritas dan kejujuran. Mereka adalah Gen Z yang saat ini 75,37 juta jiwa yang sedang kita siapkan menjadi generasi Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas tidak hanya membutuhkan manusia yang cerdas, tetapi membutuhkan manusia yang tangguh menghadapi tekanan, tetap jujur ketika memiliki kesempatan, tetap disiplin ketika memegang amanah, dan tetap memilih yang benar ketika tak satupun manusia melihat. Inilah generasi stroberi yang akan menjadi pengganti kita 10-15 tahun mendatang. Insya Allah, inilah masa depan Indonesia yang sedang kita didik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun ya Pak, Bu, supaya nggak nangis lama-lama. Jangan lupa apa? Lama menunggumu di tepian waktu, air mata jatuh mengukir rindu. Terima kasih para dewan penguji, keluarga, sahabat-sahabatku, kehadiranmu terkenang di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesan dan nasihat dari promotor.